Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapira Nur Aini, mahasiswa Institut Agama Islam Cipasung dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Memaparkan materi kelas 11 bab 8 yang berjudul menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, karena secara kodrati mereka diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perasaan kasih sayang kepada anak-anak mereka, hingga keduanya merasa punya rasa tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, mendidik anak-anaknya. Ada cerita dari Uwais Al-Qarni. Siapa sih Uwais Al-Qarni itu? Uwais Al-Qarni. Nama beliau adalah Abu Amr bin Amir bin Jas'i bin Malik Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Beliau dilahirkan di Yaman saat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ia seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, namun belum pernah bertemu dengan beliau. Uwais Al-Qarni tidak memiliki saudara satupun. Yang ia miliki hanyalah seorang ibu yang sudah tua renta, buta dan lemah. Bahkan Uwais Al-Qarni sendiri juga mendapat ujian, yakni sebuah penyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun keadaan yang seperti itu, beliau tetap tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah saat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Berikut ceritanya. Dahulu Uwais hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu ia turuti. Hanya satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali ia turuti, yakni pergi haji. Zaman dulu jika kita harus pergi ke Mekah, maka harus melewati gurun pasir yang tandus, panas, dan membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju Mekah. Maka dari itu, Uwais sangat kebingungan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai perbekalan serta kendaraan untuk menghajikan ibunya. Namun dia tetap ingin menuruti permintaan ibunya. Uwais terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut. Akhirnya ia menemukan cara yang sangat nekat. Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke bukit, sehingga banyak yang mengira Uwais sudah gila. Tapi tahukah Anda untuk apa Uwais melakukan hal tersebut? Ternyata hal itu dilakukannya sebagai bentuk latihan agar kuat menggendong ibunya ke Mekah. Subhanallah. 8 bulan berlalu, lembu itu semakin gemuk dan otot Uwais pun semakin kuat. Tibalah waktunya musim haji. Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais akan menggendongnya sampai ke Mekah. Baginya ini cara yang sangat nekat. Akhirnya Uwais menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Subhanallah, perjalanan yang sulit ia tempuh demi baktinya kepada sang ibu. Uwais berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf pun, Uwais tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais dengan tulus dan ikhlas. Allah memberi karunia-Nya kepada Uwais, kesembuhan pada penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih pada tengkuknya.
atau ada yang mengatakan pada telapak tangan. Hal itu sebagai tanda agar Uwais mudah dikenali sesuai sabda Nabi kepada Umar dan Ali, bahwa kelak mereka akan bertemu dengan pemuda yang mempunyai tanda bulat putih pada telapak tangannya, yaitu Uwais Al-Qarni. Hikmah dari kisah tersebut bahwa sebagai seorang anak, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan juga menghormati guru, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di kemudian hari. Mari kita simak dan pahami surat Al-Isra ayat 23-24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa keutamaan menghormati orang tua merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak. Tidak boleh sekalipun menghardik, sehingga sebaik apapun kita terhadap orang tua, sejatinya belum bisa membalas kebaikan orang tua. Ada beberapa poin mengenai perilaku hormat kepada orang tua. Yang pertama, menjaga sopan santun. Yang kedua, tidak meninggikan suara. Yang ketiga, bersikap lemah lembut. Yang keempat, mendengarkan nasihatnya. Yang kelima, mendoakan orang tua. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sosok guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Adapun bentuk hormat dan patuh terhadap guru. Yang pertama, bersikap rendah hati. Yang kedua, memandang guru dengan perasaan penuh hormat. Yang ketiga, menaati setiap arahan dan bimbingan guru. Yang keempat, senantiasa berkhidmat. Yang kelima, mendoakan guru. Berdasarkan uraian tadi, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita dapat memperoleh banyak keuntungan. Dengan ilmu tersebut, dapat kita manfaatkan untuk diri kita dan orang lain. Dapat kita simpulkan bahwa pentingnya patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak, supaya kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum